Shalom teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang mengapa umat Kristen ibadah di hari Minggu dan bukan hari Sabat atau hari Sabtu. Begitu kita berdoa sejenak. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan, ajar kami memahami, punya pengertian yang semuanya dalam kehidupan kami adalah tidak untuk saling menghakimi, tapi saling memahami, semua untuk kemuliaan Tuhan, semua mempermuliakan Tuhan. Maka setiap pengajaran, setiap perkara, setiap hal yang bukan berasal dari pimpinan Roh Kudus yang tidak mempermuliakan Tuhan Allah di dalam Kristus, kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Bersabdalah dan belajar kami dan beri pengertian di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Umat Kristen ibadah di hari Minggu atau hari pertama, bukan hari 7 atau bukan hari Sabat. Sebenarnya tidak ada hari yang spesifik di dalam Kristen. Semua hari semuanya baik, kita boleh untuk memuliakan Tuhan. Demikian, Sabat itu diambil dari kata hari ke-7 atau hari Sabat. Demikian bahasa dalam bahasa Yunaninya. Yang hari pertama yaitu Yom Ehad atau Yom Rison, Yom Seni hari kedua, Yom Selisi itu hari 3, Yom Revi'i, Yom Chamisi atau Kamisi, Yom Sisi itu Jumat atau kelima, dan hari ke-7 adalah Yom Sabat atau hari ke-7. Dalam bahasa Arab juga sama. Hari pertama disebut Yaumul Ahad. Kemudian yang kedua Yaumul Itsnain, Yaumul Sulatsa, Yaumul Arbi'a, Yaumul Kamis, Yaumul Juma'ah, yang dipahami sebagai hari yang dianggap dikuduskan untuk atau disucikan untuk hari suci, hari untuk beribadah setiap hari Jumat. Dan Yaumul Sabt atau Sabtu, hari ke-7, yang bagi teman-teman kita yang mungkin teman-teman Advent yang hari ke-7 memahami hari Sabat hari 7, dan juga orang Yahudi memahami demikian. Namun di mana gereja mengapa tidak memahami harus hari Sabtu atau hari ke-7, kenapa hari Minggu? Punya latar belakang demikian. Yang pertama adalah secara teologis, maka hukum Taurat telah digenapi dalam ajaran Kristus atau dalam ajaran Kristen. Ia datang bukan untuk meniadakan hukum tetapi menggenapinya. Ini Matius 5 ayat 17. Sudah genap, sudah selesai, sudah digenapi, sudah tuntas, ya. Maknanya bahwa Sabat tidak lagi dipahami secara legalistik. Perhentian sejati, ya. Sebagai paling penting hidup adalah kata perhentian. Perhentian sejati ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Ibrani 4 ayat 9 sampai 10. Kenapa demikian? Karena sebenarnya Sabat dipahami pertama-tama adalah latar belakang alkitabiahnya. Sabat dalam perjanjian lama itu atau Sabtu atau hari ke-7 itu adalah hari perhentian, ya. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Tanda perjanjian Allah dengan Israel. Keluaran 31 ayat 16 sampai 17. Bangsa Israel diwajibkan berhenti dari pekerjaan, ya. Dia menguduskan hari tersebut dan menguduskan diri untuk Tuhan. Lebih merupakan bagian dari hukum Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel, demikian. Kebangkitan Yesus, ya, Yesus bangkit pada hari pertama, ya, yaitu pada hari Minggu, hari ketiga, ya, setelah hari Jumat Agung. Perubahan penting terjadi dalam perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus bangkit pada hari yang pertama tersebut. Matius 28 ayat 1, di dalam Markus 16 ayat 2, dalam Yohanes 20 ayat 1. Kebangkitan ini menjadi yang pertama menjadi inti atau puncak iman Kristen. Yang kedua menjadi dasar pengharapan keselamatan, tapi juga sekaligus perhentian sesungguhnya. Sabat itu ada di dalam Kristus, ada dalam kebangkitan Tuhan tersebut. Karena itu hari Minggu dipandang sebagai hari kemenangan dan hari hidup baru, semangat baru, hidup dalam kemuliaan Tuhan. Nah, praktik gereja mula-mula, ya, biasa berkumpul dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7, murid-murid berkumpul untuk memecah roti pada hari pertama. Dan dalam 1 Korintus 16 ayat 2, jemaat memberi persembahan pada hari yang pertama. Boleh baca juga, ya, dalam 1 Korintus 16 ayat 2 tersebut. Ini menunjukkan sudah ada pola ibadah Minggu sejak zaman rasul-rasul. Demikian teman-teman. Nah, sementara kita lihat dari kebebasan di dalam kita memilih hari untuk kita beribadah dan memuliakan Tuhan, kita akan baca dalam Roma pasalnya ke-14. Saya akan bacakan ayat ke-5 dimulai, demikian firman Tuhan. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi
Yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Nah, inilah artinya semua yakin dalam hati sendiri. Dari lakum dinukum waliyadin. Dari kamu keyakinanmu bagi aku keyakinanku. Yang penting yakin kita. Maka siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan juga. Dilanjutkan akhirnya baik mati dan hidup sebenarnya untuk Tuhan. Semua yang paling penting intinya adalah untuk memuliakan Tuhan, ya, bukan untuk hal yang lain, bukan untuk sok-sokan, untuk bermegah diri, menganggap diri sok rohani, bukan, tapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang kita akan melihat di dalam Kolose pasal 2. Ini juga menarik kalau dibaca sama satu perikop ini sebenarnya. Kolose pasal 2 ayat 16 sih di intinya tentang tema di sini judul perikopnya carilah perkara yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat, ya, jelas. Karena apa? Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Kalau dibaca semua satu perikop ini sangat menarik, gamblang dan jelas teman-teman semua bahwa ibadah tidak terikat pada hari tertentu. Yang utama adalah iman dan hati kita kepada Tuhan dan semua untuk memuliakan Tuhan. Jadi tidak juga untuk saling menghakimi satu dengan yang lain, untuk saling menganggap kamu salah, aku benar. Semuanya adalah mari kita saling menguatkan, saling mendorong kapan kita bisa, kapan kita yakin, kapan kita bisa, lakukanlah untuk ibadah untuk Tuhan. Demikian. Abad mula-mula orang Kristen sudah menyebut Minggu sebagai hari Tuhan, dia Dies Domini. Ini dilakukan untuk memperingati kebangkitan Kristus dan membedakan diri dari praktik Yahudi. Justru membedakan diri gereja mula-mula. Lalu dalam pengaruh kekaisaran Romawi pada abad yang keempat kira-kira Kaisar Konstantinus Agung menetapkan Minggu sebagai hari istirahat resmi tahun 321 Masehi. Dampaknya ibadah Minggu makin meluas dan terstruktur, ya, menjadi kebiasaan umum dalam gereja. Sudah tidak menjadi satu hal yang aneh sebenarnya. Makna spiritual ibadah hari Minggu dipahami sebagai satu, hari kebangkitan atau hidup baru. 2, hari kemenangan atas dosa dan maut telah dikalahkan, ya, kematian telah dikalahkan. Lalu hari persekutuan jemaat. Mereka memecah-mecah roti seorang kan yang lain. Ada satu persekutuan. Jadi bukan sekedar mengganti Sabat, tetapi simbol ciptaan baru dalam Kristus. Saya menyimpulkan demikian, gereja beribadah pada hari Minggu bukan karena mengabaikan Sabat atau Sabtu, ya, tetapi karena kebangkitan Kristus terjadi pada hari pertama. Yang kedua, gereja mula-mula sudah mempraktikkannya. Ada kebebasan dalam perjanjian baru, jadi tidak bisa saling membanding-bandingkan. Semua berdasarkan keyakinan dan kesempatan lah. Tidak semua orang berkesempatan di hari Sabat atau Sabtu, tidak orang berkesempatan hari Minggu. Di semua hari lakukanlah untuk memuliakan Tuhan, ya. Tradisi gereja dan menguatkan praktik tersebut sudah dilakukan dari gereja mula-mula. Sekali lagi, fokus iman Kristen adalah bukan pada hari tertentu, tetapi pada hari Kristus yang bangkit. Perhentian sesungguhnya adalah dalam Kristus Yesus Tuhan. Kemenangan dan penebusan adalah dalam satu karya Kristus di kayu salib dan ia adalah mengalahkannya. Shalom, semangat beribadah. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan dalam kehidupan setiap kita berperilaku. Menjaga hidup khusus bagi Tuhan, mengkhususkan hidup bagi Tuhan bukan cuma hari Sabat, bukan cuma hari Jumat, bukan cuma hari Minggu, tapi setiap hari kita khususkan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan berkati.